Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, Kebaktian Umum Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Panggilan berbakti dari Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita akan menaikkan pujian dari buku nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Engkau adalah Allah yang maha suci, Engkau Allah yang kudus, dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah, menyembah Engkau, menaikkan pujian, menaikkan doa syafaat, menaikkan doa-doa kami kepadamu, mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau, dan juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau urapi dan kuduskan, sehingga apa yang disampaikan, itu adalah kehendak-Mu saja. Tolong kami ya Tuhan, dapat hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Menyerahkan ya Tuhan, ibadah ini, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3.
dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 akan saya bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Amin. Kita akan menaikkan pujian penyembahan dengan judul Jadikan Aku Pancaran Berkat dari pujian nomor 193. Jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Kita akan berikan persembahan. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan dan persepuluhan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama, melalui rekening gereja BCA dengan nomor 29407720012 atas nama Adi Putranto, Tovan Arvile, Yohanardo Swakokone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap hari antara jam 9 pagi sampai 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak persepuluhan atau kantong persembahan nanti pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Krisna. Marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di tengah ibadah kami. Terus mengingat akan kondisi dunia yang semakin tua. Demikian juga kami mengingat kondisi bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, baik dunia, baik bangsa kami, terus di dalam masa-masa untuk pemulihan atas pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami mohonkan Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang sempurna memulihkan kondisi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong orang-orang yang terus bekerja, mengupayakan untuk menemukan vaksin untuk pengobatan COVID-19 ini, supaya ada keselamatan,
ada kelancaran di dalamnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberikan bagi pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, maupun juga orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan, di dalam upaya mengambil kebijakan untuk kebaikan-kebaikan di masa-masa sulit ini, untuk dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau menolong juga masyarakat Indonesia agar makin taat di dalam kebersamaan dan kesatuan, mendukung pemerintah maupun kebersamaan di dalam melaksanakan penanggulangan wabah ini. Kiranya semuanya dapat teratasi secara khusus supaya kami semuanya boleh berdisiplin di dalam memasuki saat ini suatu masa new normal, suatu tatanan kehidupan baru yang mungkin akan mempengaruhi cara hidup dan juga pergerakan kami. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau juga makin memantapkan stabilitas ekonomi yang sempat terganggu oleh wabah ini, sehingga makin bertumbuh kembali ekonomi bangsa kami. Kami berdoa kiranya Engkau berkati gereja-gereja Tuhan, secara khusus di bawah naungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Saat ini banyak di antara kami, gereja-gerejamu ini sedang melaksanakan ibadah baik secara online maupun live streaming. Ibadah di rumah dengan berbagai keterbatasan yang ada, kami berdoa kiranya gereja-gereja Tuhan tetap setia, tetap bertumbuh di dalam imannya. Terlebih lagi, caramu yang sempurna memakai keadaan ini justru untuk menjangkau dunia melalui media-media yang mungkin bisa digunakan. Tuhan kami berdoa juga kiranya Engkau berkati hamba-hambamu, khususnya rekan-rekan kami yang ada di gereja cabang, baik itu di Mesuji maupun juga pelayanan di Hong Kong. Hamba-hambamu baik Pendeta Cipto Hati, Pendeta Muda Ganding, sekeluarga sekalian, demikian juga Mbak Ena, sekeluarga. Kiranya Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan ini dengan kekuatan kesehatan. Demikian juga jemaat yang dilayani, terus ditolong, dijagai juga kehidupannya, dipelihara, dan mereka sekaliannya boleh dapat bersatu hati dalam melayani Tuhan di gereja pelayanan masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau juga berkati jemaat Tuhan, GPI Karunia Tuhan, secara khusus yang lansia. Kami berdoa kiranya Engkau berkati jemaat senior kami, Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpak Uta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Sijabat, Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Ibu Trimurti. Kekuatan kesehatan di masa usia senja mereka, sungguh Tuhan jagai, lindungi, dan mereka semakin semangat di dalam kehidupan mereka, menjadi teladan bagi kami anak keturunan sekalian. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati pergumulan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menolong, mungkin di antara kami jemaat-Mu ada yang terdampak oleh wabah sehingga di dalam pekerjaannya menjadi terganggu. Mereka mungkin ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada pengurangan jam kerja. Demikian juga di antara anak-anak kami pun harus bersekolah di rumah. Kiranya masa-masa ini kami dapat tetap melakukan kegiatan aktivitas dengan baik, pembelajaran maupun juga kegiatan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Sebab Engkau memelihara, sebab Engkau beserta dengan caramu yang sempurna. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Demikian juga kiranya rezeki Tuhan sediakan yang terbaik untuk mereka. Jemaat Tuhan yang sedang merindukan untuk keturunan, Allah Bapa Pencipta, kepadamu kami mohonkan, Engkau sanggup memberikan yang terbaik keturunan maupun anak sesuai waktu dan kehendak-Mu. Kini kami berdoa kiranya Engkau memberkati lembaga-lembaga, secara khusus kami mengingat untuk orang-orang yang saat ini bekerja di rumah sakit baptis, maupun juga di klinik-klinik. Terlebih lagi Tuhan akan menolong mereka dengan kekuatan kesehatan perlindungan, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan terus menopang dengan caramu yang luar biasa. Demikian juga Tuhan memberkati segala keperluan, khususnya alat pelindung diri maupun juga kecukupan atas segala yang diperlukan di dalam melayani di rumah sakit baptis ini. Terima kasih Tuhan.
Kami bersatu hati menyerahkan doa ini, syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Krisna dengan judul kondisi kita saat di luar Kristus, kita akan menaikkan pujian persiapan kehendak Tuhan laksanakan dari nyanyian pujian nomor 241. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjuna, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan laksanakan, bilik hatiku kau sucikan, di hadirat-Mu ku berseru, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan laksanakan, tolonglah aku yang berbeban, sembuhkan Tuhan hati resah, Yesus penghibur Maha Kuasa. Kehendak Tuhan laksanakan, jiwa ragaku kendalikan, isilah aku oleh Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Sungguh bersyukur kita telah dapat menyelesaikan pembelajaran dalam kitab Efesus pasal yang pertama berkaitan dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di mana kita telah dikonfirmasi di bagian akhir kitab Efesus dengan doa Paulus untuk jemaat Efesus dan konfirmasi kuat kuasa Allah Bapa melalui pemuliaan kepada Kristus Yesus dan juga gerejanya. Kini kita memasuki pasal yang kedua dari kitab Efesus, yang mungkin kalau saya melihat di sini ada sesuatu perubahan yang tiba-tiba, bahkan mungkin suatu anomali di mana penjabaran firman Tuhan oleh Paulus sepertinya kembali kepada masa-masa yang lalu. Sepertinya Paulus mengajak kembali melihat kepada suasana atau kehidupan di masa lalu, ketika ia mengatakan di dalam pasal 2 mengenai kondisi kita saat di luar Kristus. Kondisi kita saat di luar Kristus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya berpikir bukankah Paulus sendiri pernah berkata di dalam bagian firman Tuhan yang lain, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kini kenapa Paulus sepertinya mengajak kita kembali kepada kehidupan lama kita, melihat kembali, mereview kembali. Apakah Paulus tidak konsisten dalam hal ini? Namun saya merasa yakin dan percaya ketika saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat kepentingan dari melihat kehidupan atau kondisi lama kita sebelum pertobatan dan sebelum percaya Yesus. Sebab di sana kita akan dapat paling tidak ada dua perkara. Mengapa Paulus mengajak kita melihat kembali kondisi kita yang dulu? Yang pertama mungkin kita bisa melihat di sana bagaimana bahwa kita perlu menghargai kekayaan rohani yang sudah kita terima di pasal yang 1 yang kita pelajari beberapa minggu terakhir. Kita tidak bisa menghargai kekayaan yang kita peroleh, kita terima, kita nikmati sekarang, tanpa membandingkannya dengan kehidupan kita waktu kita dulu masih miskin secara rohani. Kalau kita tidak menyadari perbedaannya, mungkin kita akan menganggap enteng pengajaran ini. Kita merasa akan menjadikannya seperti berkat-berkat belaka yang tidak dapat dibandingkan atau hal-hal yang lain. Tetapi hari ini kita mau minta supaya dihargai kekayaan itu oleh sebab apa yang terjadi di masa lalu.
Demikian juga ini akan menolong kita untuk dapat mengindahkan pesan-pesan Paulus yang lain di pasal-pasal berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kondisi kita saat kita masih di luar Kristus? Ayat yang pertama jelas sekali bahwa kamu dahulu sudah mati. Kondisi kita adalah mati dan dikatakan dalam pelanggaran dan dosa. Apa maksud mati di sini? Mati bukan berarti tidak bisa secara rohani menanggapi Tuhan atau mati yang berarti bahwa ia tidak bisa berbuat baik atau berbuat saleh, tetapi mati di sini artinya bahwa keadaan terpisah. Suatu keadaan terpisah dari Allah. Dulu kita mati, itu berarti dulu kita terpisah dari Allah. Sama seperti kematian jasmani, yakni apa? Keterpisahan roh dari raga atau tubuh. Mati jasmani adalah terpisahnya roh dari tubuh. Kematian rohani yang dimaksudkan di ayat ini juga menggambarkan keterpisahan hidup kita dari Allah. Apa penyebabnya? Penyebab kita terpisah dari Allah jelas sekali dikatakan oleh pelanggaran dan dosa-dosamu. Pelanggaran, apa itu pelanggaran? Ini berarti penyimpangan dari jalan yang lurus. Sudah tahu jalannya lurus, tetapi tetap menyimpang. Ini sama seperti kalau saya tahu rambu-rambu yang benar, sedang naik motor atau sedang mengendarai mobil, hanya satu jalur. Tetapi kemudian saya balik arah. Itu namanya sudah tahu jalan yang lurus tapi tetap menyimpang. Atau mungkin sudah tahu harus pakai helm kalau berkendara motor, tetapi ternyata saya tidak menggunakan helm. Itu berarti sama saja melakukan pelanggaran. Dan ini meliputi pelanggaran yang disengaja. Jadi pelanggaran yang dimaksudkan di sini adalah melakukan pelanggaran atau kejahatan yang meliputi hal yang disengaja. Selain pelanggaran juga disebutkan di sana mati dalam dosa. Apa dosa? Ialah kecenderungan pikiran, kata-kata atau perbuatan kita untuk melenceng, serong dari memuliakan Allah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah, tetapi kata dalam bahasa Ibrani untuk dosa adalah hamartia. Artinya apa? Tidak tepat sasaran. Gambarannya adalah seperti kalau kita tahu ada olahraga panahan, di tengah sana ada satu target kecil, di mana panahan harus menuju ke sasaran yang tepat, kalau tidak itulah yang disebut melenceng atau tidak tepat sasaran. Kadang anak panah melewati sasaran, kadang tidak sampai sasaran, kadang melenceng jauh. Itulah definisi atau arti dari dosa, tidak tepat sasaran. Ini berarti juga termasuk hal-hal mengenai kelalaian, tindakan kelalaian yang tidak disengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu, itu berarti baik hal-hal yang kita sengaja, pelanggaran, maupun hal-hal dosa yang disebutkan sebagai tidak tepat sasaran, suatu perkara kelalaian yang tidak disengaja, semuanya itu membawa kita terpisah dari Allah, mati secara rohani. Dan dalam kitab Yeskiel disebutkan, itu bukan karena bapak ibumu, itu bukan karena nenek moyangmu, itu karena perbuatanmu sendiri, tanggung jawabmu. Gak bisa menyalahkan orang tua dan sebagainya atas perbuatan yang kita ambil. Kita ambil konsekuensinya sendiri, atas segala pelanggaran atau dosa. Ini bukan saja menunjukkan keterpisahan secara rohani, tetapi juga ketidaklayaan tentunya ya. Terpisah dari Allah, ada dosa yang memisahkan, tidak layak untuk menghampiri Allah yang kudus. Saya suka menyampaikan gambaran atau ilustrasi tentang telur dalam kelas baptisan. Saya sampaikan, bila Anda, rekan-rekan gereja, 10 orang dari Anda datang ke pastori, telepon saya, Pak kami mau pastori, 10 orang dari jemaat mau ke pastori. Mau bertamu, berkunjung, pasti saya senang sekali.
Tetapi saya pasti tidak akan membiarkan meja kosong ya. Pasti ada sesuatu yang bisa disajikan mestinya. Lalu saya memeriksa ke dapur, di sana ada 9 butir telur. Saya mikir, tamunya 10, telurnya 9. Ini kalau nanti diceplok atau jadi mata sapi satu-satu, tidak cukup. Tamunya 10, telurnya cuma 9. Maka saya akan membuatnya menjadi telur dadar saja, semuanya dibuka, semuanya dikocok, nanti jadi seberapa, dipotong jadi 10 supaya semuanya dapat. Tapi ketika saya buka satu demi satu, telur yang pertama, kedua, sampai yang ke-8, semuanya telur bagus. Yang terakhir, pede saja saya buka telur yang ke-9, langsung masukkan bersama-sama. Tapi rupanya telur yang terakhir atau yang ke-9 itu busuk. Dan itu sudah mencemari 8 telur yang lain. Kalau saya paksakan untuk masak, berarti saya sedang menyediakan sesuatu yang enggak layak kepada jemaat yang akan berkunjung ke pastori. Demikian juga dosa pelanggaran kita. Seberapa banyak pun kita telah berusaha berbuat baik, ketika ada satu pelanggaran atau satu dosa, entah itu sengaja maupun suatu kelalaian yang enggak sengaja, semuanya enggak jadi layak lagi. Semuanya sudah enggak baik lagi. Apa nilai moral dari telur tadi? Nilai moralnya adalah kalau pergi ke pastori bawa telur masing-masing, ya. Bukan itu, tetapi intinya adalah maksudnya menolong kita, nilai rohaninya adalah bahwa sekalipun kita berbuat baik, tetapi kalau ada pelanggaran, satu baik sengaja atau tidak, sebenarnya kita ini sudah terpisah dari Allah. Bagian yang kedua, persekutuan macam apa atau hal-hal apa yang membuat kita terjerumus masuk di dalam keterpisahan dari Allah, dalam kematian, dalam pelanggaran dan dosa. Ayat 2 jelas sekali dikatakan di sana, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dan selanjutnya, tetapi jelas sekali, suatu persekutuan, perlakuan, kebersamaan atau juga dosa pribadi di mana kita mengikuti jalan dunia. Ketika seseorang mengikuti jalan dunia sesuai dengan kebiasaan dan perilaku dunia, kata yang dipakai sebenarnya adalah mulai terasing, ada keterasingan. Sebenarnya hampir sama konsepnya dengan terpisah dari Allah. Tapi ini adalah seperti alien, ya, alien atau benda asing. Sama sekali nggak ada hubungan dengan Allah. Ketika kita berjalan mengikuti jalan dunia, ini berarti berjalan dalam kesia-siaan pikiran kita. Dikatakan juga kamu, pengertianmu, pengertian mereka menjadi gelap. Bahkan mengenai perasaan dikatakan di dalam ayat 2, perasaanmu, kamu menyerahkan dirimu dalam hawa nafsu, dan juga mengerjakan semua kenajisan, bahkan kecemaran. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 15 sampai dengan 17 menyampaikan, betapa dahsyatnya bahaya dosa seperti ini. Sebab ini akan membawa keterpisahan, dan dikatakan, dunia yang sedang kamu ikuti itu, dunia ini sedang lenyap dalam atau dengan keinginannya. Jauh dari Allah, memisahkan, dan akhirnya menuju kematian. Bukan saja mengikuti jalan dunia, tetapi dalam ayat 2 bagian B dikatakan di sana, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Bahkan kita mentaati, bukan mentaati Tuhan Allah, tetapi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapakah itu? 1 Petrus 5 ayat 8 menunjukkan kita penguasa itu adalah setan. Itu adalah si jahat. Maka dalam bahasa Inggrisnya disebut sons of disobedience, anak-anak yang durhaka. Yaitu ketika kita lebih mentaati si jahat daripada mentaati Allah kita. Itulah kondisi kita dulu sebelum kita percaya Yesus. Ikut jalan dunia, tapi juga taat kepada si jahat. Tapi bukankah orang-orang saleh, para rasul, murid-murid Yesus, memiliki kesaksian yang sama ya dengan kita? Saya pikir seperti Paulus, ada kisah Sida-Sida dari Ethiopia, ada kisah Lydia, ada kisah Cornelius. Kita memuja mereka karena kesalehan mereka, tetapi sebenarnya latar belakangnya sama saja. Kamu dahulu menaati
si jahat, dan kamu dulu hidup mengikuti jalan dunia. Oleh sebab itu segera di dalam bagian yang terakhir Paulus memberi kesaksian. Aku dulu juga begitu, saudara-saudara. Kira-kira demikian. Dulu sebelum percaya Yesus, ayat 3, dia berkata, sebenarnya dahulu kami, termasuk Paulus maksudnya, kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Jadi di bagian akhir ini justru Paulus menunjukkan bahwa aku pun dulu seperti kamu. Kami pun, baik aku Paulus maupun teman-teman sesama rasul, orang-orang saleh yang lain, kami pun dulu, ini kesaksiannya, hidup di dalam hawa nafsu daging. Hidup untuk memuaskan keinginan daging. Menuruti kehendak daging, yang artinya juga berarti menginginkan hal-hal yang gak benar. Pikiran kami menjadi jahat. Maksudnya apa? Jenis segala rencana kejahatan, permusuhan, sok bener, dan atau enggak bermoral. Akhirnya ujung-ujungnya adalah suatu tindakan atau perbuatan jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Paulus jelas dalam ayat tadi, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Sebagai orang-orang yang durhaka, kita merasakan bahwa perlakuan kehidupan atau kelakuan kehidupan kita menuju kepada kebiasaan demi kebiasaan yang Paulus akhirnya berkata, kita ini termasuk orang-orang yang patut dimurkai oleh sebab kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari Tuhan. Apa maksud patut dimurkai? Itu berarti kita semua pada dasarnya orang yang patut mendapatkan hukuman. Memang ini sepertinya suatu khotbah negatif karena selalu berkaitan dengan kondisi waktu kita di luar Kristus. Semuanya adalah yang kita katakan sekarang jelek-jelek ya. Tapi bukankah dulu waktu kita belum percaya Yesus, semua yang kita lakukan di ayat 1, 2, dan 3, kita enjoy, kita nyaman dengan keadaan itu ya. Tapi sekarang setelah kita tahu, kita ada di dalam Yesus Kristus, kita dapat menilai semuanya itu harus ditinggalkan. Dan Paulus memberikan kesimpulan di sini. Firman Tuhan pun dapat kita lihat, kondisi kita di luar Kristus tidak lain adalah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Demikian juga yang kedua, kondisi di luar Kristus berarti kita ini dulunya mengikuti jalan dunia dan bahkan mentaati roh-roh jahat. Kondisi kita di luar Kristus juga berarti bahwa hidup kita menghidupi hawa nafsu dan akhirnya pikiran jahat yang semuanya itu membawa dan memastikan kita sebagai orang durhaka yang harus dimurkai, harus dihukum. Jadi kita ambil positifnya ya, dari sesuatu yang negatif kita tetap bisa belajar bahwa Paulus ingin kita melihat kondisi kita dulu. Jika kita tidak melihat bahwa begitu miskin rohani kita, mungkin kita tidak akan bisa menghargai kekayaan rohani yang Tuhan berikan di dalam pasal 1 yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan berkat rohaninya bagi kita yang mestinya didurhaka atau dimurkai, kita telah dikuduskan. Pasal 1 ayat 4, dan juga kita dibuat tidak bercacat. Di ayat yang kelima dalam pasal 1, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya, bahkan ditebus dan diampuni dosa kita. Jadi mengingat keadaan kita di masa lalu, dan sekarang kita sudah menerima kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apakah engkau tidak akan menghargai kebaikan Tuhan Yesus? Apakah engkau tidak akan menghargai kasih karunia yang diberikan bagi kita? Pasti kita akan hidup di dalam ucapan syukur. Melihat sesuatu yang jelek, jijik, yang jauh dari Tuhan, sekarang aku menerima kekayaan rohani yang luar biasa. Ini juga menolong kita untuk apa? Menghargai orang lain. Jika Paulus dalam kesaksiannya, kami pun demikian. Kami dahulu juga seperti engkau. Maka kita belajar untuk tidak saling tuding atau tidak saling menunjuk kelemahan satu dengan yang lain. Karena kamu pun, saya pun dulu demikian. Sama saja. Puji Tuhan untuk segala kasih karunia-Nya yang telah memberkati dengan berkat-berkat rohani bagi kita. Mari kita hidup di dalam kasih karunia-Nya dengan ucapan syukur. Saatnya melangkah lebih jauh. Dan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya di dalam pasal 2, kita akan makin diperteguh kehidupan rohani kita.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bahwa kondisi di luar Kristus adalah mati. Oleh sebab itu, setiap kita yang telah percaya pada Yesus, mari kita menyatakan Yesus dalam kehidupan kita. Mari hidupi iman kita. Nyatakan Yesus dalammu. Nyanyian pujian nomor 195 kita nyanyikan bersama sebagai respon kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupku kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.